Sore itu, kedatangan Pak Decarwo ke rumah keluarga Lek Slamet ternyata membuat Lek Slamet dan istrinya serta kedua anaknya cemas. Decarwo yang datang dengan wajah merah serta amarahnya meluap-luap pun sontak membuat Lek Slamet sangat takut kala itu. Memang, kemarahan Decarwo bukan disebabkan oleh keluarga Lek Slamet, tapi watak keras serta arogan dari Decarwo itulah yang membuat keluarga Lek Slamet ketakutan. Sore menjelang maghrib itu, Decarwo langsung mengatakan tujuannya datang ke rumah Lek Slamet, yang saat itu sungguh membuat Lek Slamet kebingungan. "Aku kehabisan modal, Lek. Hari ini tolong pinjami aku uang 2 juta agar aku bisa belanja lagi," ujar Decarwo dengan nada suara besar yang sangat berwibawa itu. Decarwo yang memang seorang tengkulak hasil pertanian di desanya itu sering kehabisan modal, lantaran dia sering mencari benda-benda bertuah seperti bambu petok, keris semar mesem, batu anti tembak, batu merah delima, dan benda-benda bertuah lainnya. Tapi belum ada satupun benda bertuah asli yang didapatnya. Kendati demikian, Decarwo tidak juga mau berhenti untuk mencari benda-benda asli yang dianggapnya akan memberi keuntungan besar baginya kelak. Dan karena sangat terobsesi dengan benda-benda bertuah, Decarwo pun rela menghabiskan banyak uang untuk mencari benda-benda keramat itu hingga ke daerah lain, bahkan sampai keluar kota. Masalah berat pun dialami Decarwo karena ambisinya yang menginginkan benda-benda bertuah dengan harga miliaran rupiah itu. "Terus terang saja, saya tinggal punya uang simpanan 1 juta, Kang. Itu juga untuk persiapan biaya AC masuk sekolah SMA nanti, Kang," balas Lek Slamet sambil menundukkan kepalanya. "Apa kamu sudah tidak percaya lagi sama aku, Lek?" tanya Decarwo sambil menatap tajam langit-langit rumah Lek Slamet. "Bukannya saya tidak percaya, Kang. Sumpah, saya dan istri saya hanya punya simpanan uang 1 juta untuk persiapan AC masuk SMA, Kang," balas Lek Slamet dengan tenang. "Walah, rupanya AC sudah mau masuk SMA ya. Ya sudah, Lek, kalau begitu aku pinjam dulu uang itu sebagian. Dalam 7 hari ke depan, uang itu akan aku kembalikan," ucap Pak Decarwo yang membuat Lek Slamet sedikit lega saat itu. Setelah mendapat uang yang diberikan Lek Slamet, Decarwo pun segera berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Tidak lama setelah kepergian Decarwo, Bu Marti dan Asi serta Joko pun menghambat Lek Slamet yang masih duduk di kursi ruang tamunya. Bu Marti yang merasa tidak enak hati kepada suaminya itu, lalu meminta maaf atas apa yang telah dilakukan oleh kakak tertuanya tersebut, yakni Decarwo. "Maafkan Mas Jarwo ya, Pak. Dia selalu saja menyusahkan kita," ujar Bu Marti kepada Lek Slamet suaminya. "Yo, kalau ndak dituruti, Kang Masmu itu bisa lebih membuat kita susah lagi loh," balas Lek Slamet dengan senyum kesal di wajahnya. Pak Decarwo adalah kakak tertua dari Bu Marti yang juga adalah kakak ipar dari Lek Slamet. Pak Decarwo yang memiliki perangai kasar itu sudah sering mengamuk dan membuat keributan di rumah adik-adiknya. Jika apa yang dimintanya tidak dipengaruhi, karena hal itulah hampir semua keluarganya takut kepada Pak Decarwo yang memiliki tubuh tinggi besar dan juga terkenal memiliki ilmu kanuragan dan ilmu-ilmu kebatinan. 1 minggu berlalu dari kejadian itu, Pak Decarwo kembali mendatangi rumah Lek Slamet. Tapi kala itu, Pak Decarwo terlihat santai, dengan senyum mengembang di wajahnya. Entah apa yang sedang dialami Pak Decarwo saat itu. Tapi tiba-tiba saja, dia menjadi orang yang santun dalam bicara, dan juga sangat ramah terhadap keluarga Lek Slamet. Tapi sebelum kedatangan Pak Decarwo, Asi dibuat bingung dengan hilangnya foto dirinya yang terpasang di dinding ruang tamu rumahnya. Asi yang menanyakan hal itu kepada ibu dan bapaknya malah dibuat kesal karena kedua orang tuanya itu malah meledek Asi dengan candaan yang membuatnya kesal. "Pantesan mulai banyak tikus di rumah ini. Ternyata fotomu yang ada di depan itu hilang ya, Nduk," hehehe, ujar Lek Slamet yang mulai meledek anak gadisnya itu. "Bapak ya yang memindahkan," balas Asi dengan wajah kesalnya. "Lah mau buat apa toh, Nduk?
Bapak juga ndak tahu kemana fotomu pergi. Coba nanti kamu tanya Mas Joko, Nduk. Barangkali dia yang memindahkannya, balas Lek Slamet menjelaskan kepada Asih. Setelah Pak De Jarwo datang, Asih pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Dan begitu saja melupakan foto di bingkai yang tadinya terpajang di dinding ruang tamu rumahnya itu. Karena merasa takut dengan kedatangan Pak De Jarwo, Asih pun langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidak keluar sama sekali. Asih mana, Lek? Ini Pak De bawakan makanan enak ini loh, ujar Pak De Jarwo dengan wajahnya yang terlihat sangat senang saat itu. Walah, sampean ini kok repot-repot bawa makanan, Thomas? Lawang kita baru saja selesai makan, balas Lek Slamet yang merasa sungkan dengan kedatangan kakak iparnya yang tampak berbeda sore itu. Sudah, kamu tenang saja, Lek. Aku baru saja mendapatkan keuntungan besar hari ini, dan aku datang untuk mengembalikan uang yang aku pinjam kemarin itu, jawab Pak De Jarwo sambil tersenyum. Ayo, kita makan sama-sama. Ini aku bawa sate ayam, sate kambing, dan ada juga sop kambingnya. Ayo, panggil Joko dan Asih, Lek. Imbu Pak De Jarwo yang membuat suasana terasa sangat indah hari itu. Karena merasa sangat senang dengan sikap Pak De Jarwo malam itu, Lek Slamet dan Bu Marti pun langsung memanggil kedua anaknya untuk ikut makan bersama dengan Pak De Jarwo yang selama ini terkenal sangat menakutkan itu. Ketika keluarga Lek Slamet sedang menikmati makanan yang dibawa oleh Pak Jarwo, ternyata Asih sama sekali tidak mengambil sate dan sop kambing yang dibawa oleh Pak De-nya tersebut. Tapi demi menjaga perasaan Pak De Jarwo, Asih pun mengambil nasi dan lauk yang dimasak oleh Bu Marti hari itu. Selain masih kesal dengan hilangnya foto dirinya yang biasa terpajang di dinding ruang tamu rumahnya, Asih juga merasakan ada sesuatu yang aneh dengan sikap De Jarwo kala itu. Asih yang beberapa kali menangkap tatapan tajam De Jarwo ke arahnya, semakin yakin dengan adanya hal janggal dengan sikap baik Pak De-nya tersebut. Setelah selesai makan bersama, Pak De Jarwo pun langsung berpamitan pulang. Tak lupa dia juga memberikan uang jajan kepada Joko dan Asih. Hal itu sangat membuat Joko senang dan juga membuat Lek Slamet dan Bu Marti heran dibuatnya. Tapi sikap berbeda masih terlihat pada Asih yang menganggap apa yang dilakukan Pak De-nya tersebut sangat mencurigakan. Ketika malam semakin larut dan semua keluarganya sudah tertidur lelap, Asih mulai merasakan kejadian aneh yang baru saat itu dialaminya. Asih ingat betul kala itu, pintu kamarnya yang sudah tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka keras dengan sendirinya. Lalu di balik pintu kamar Asih yang terhempas itu, muncul asap putih yang perlahan menutupi pandangannya ke arah ruang tamu rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, muncul sosok makhluk bertubuh gempal, bertelanjang dada, dengan rambut panjang yang acak-acakan, serta tubuhnya terlihat hitam legam. Makhluk dengan dua taring panjang di sudut bibirnya itu mulai menyeringai ke arah Asih, dan yang membuat Asih mulai ketakutan. Sosok makhluk bertubuh besar itu mulai berjalan maju ke arah Asih berada. Dan yang membuat Asih sangatlah heran, makhluk bertubuh besar itu memiliki wajah yang sangat persis dengan Pak De Jarwo. Tidak hanya itu, dari belakang sosok makhluk menyeramkan yang sangat mirip dengan Pak De Jarwo itu, muncul satu lagi, sosok makhluk gaib yang berbadan lebih kecil, tapi sama menyeramkannya dengan sosok yang bertubuh besar itu. Dan kini kedua makhluk itu sudah berada tepat di hadapan Asih yang diam terpaku dengan tubuh gemetar. Cepat selesaikan apa yang telah kau mulai, Wo, ujar salah satu makhluk gaib yang bertubuh lebih kecil daripada lainnya. Mendengar apa yang disampaikan temannya itu, sosok makhluk gaib bertubuh besar yang memang wajahnya mirip dengan Pak De Jarwo itu mulai menjulurkan tangannya ke arah tubuh Asih. Dan ketika tangan besar makhluk tersebut mulai dapat meraih leher Asih, tiba-tiba saja tubuh besar makhluk tersebut terpental ke arah pintu kamar yang terbuka dan masih diselimuti oleh asap tipis seperti kabut. Bocah kurang ajar, memang tidak salah jika aku akan menjadikanmu tumbal, ujar sosok makhluk yang sangat diyakini oleh Asih mirip dengan Pak De Jarwo. Dengan penuh rasa amarah, sosok makhluk bertubuh besar itu pun mulai mengobrak-abrik kamar Asih. Tapi Asih yang mulai terlihat tenang pun hanya memperhatikan apa yang dilakukan sosok makhluk yang ingin mencelakainya itu. Mulut Asih pun tidak henti-hentinya membacakan sesuatu yang membuat kedua makhluk menyeramkan itu sulit mendekatinya.
Hingga akhirnya makhluk yang bertubuh lebih kecil itu dapat meraih tubuh Asih dan mendekapnya erat dari arah belakang. Sosok makhluk yang bertubuh besar pun mulai kembali menghampiri tubuh Asih yang sudah tidak dapat bergerak lagi karena dekapan erat makhluk menyeramkan yang memiliki bau busuk dari mulutnya itu. Tapi Asih yang telah memasrahkan hidup dan matinya kepada Tuhan Sang Pencipta terus saja membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang dipelajarinya dari Lek Slamet. Lek Slamet adalah seorang pria sederhana yang taat beribadah dan kuat dalam berzikir. Hingga tak jarang Lek Slamet pun mengajari Asih dan Joko beberapa amalan berupa wirid yang dapat menangkal makhluk-makhluk gaib yang berniat jahat kepada mereka. Dengan keyakinan penuh, Asih yang terus saja berzikir mengagungkan asma Allah serta meminta pertolongan dan perlindungan dari Zat Pencipta alam semesta itu mulai dapat membuat kedua makhluk menyeramkan tersebut kewalahan. Dan bahkan sosok makhluk yang mendekap Asih dari belakang pun mulai merasakan kepanasan hingga akhirnya melepaskan dekapannya dan langsung menjauh pergi dari belakang tubuh Asih. Merasa semakin geram dengan apa yang dilakukan Asih, sosok makhluk yang bertubuh besar yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Pak De Jarwo itu mulai membabi buta dan terus berusaha menyerang Asih. Tapi Asih yang kini semakin yakin dengan doa-doa yang terus dibacakannya menjadi semakin kuat dan tak dapat lagi tersentuh oleh sosok makhluk mengerikan itu. Dan bahkan Asih dapat melukai sosok tersebut hingga beberapa kali terjungkal hingga memuntahkan darah. Karena sadar tidak dapat melukai Asih, akhirnya kedua makhluk gaib yang sangat menyeramkan itu pun pergi dari dalam kamar Asih dengan merubah wujud mereka menjadi gumpalan asap putih yang terbang ke arah atas rumah Lek Slamet. Setelah kepergian dua sosok makhluk yang sangat menyeramkan tadi, Asih pun mulai merasa lelah dan tidak dapat lagi menahan kantuknya. Hingga akhirnya Asih pun kembali tertidur lelap hingga ibunya membangunkannya ketika azan subuh telah berkumandang. Asih yang merasa jika apa yang dialaminya itu hanyalah sebuah mimpi, pun tidak menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada kedua orang tuanya. Beberapa hari kemudian, Asih kembali mengalami kejadian yang sama. Tapi saat itu, Asih tidak mampu melawan sosok makhluk menyeramkan yang jumlahnya lebih dari sekitar 7 sosok makhluk, yang beberapa di antaranya berwajah mirip dengan orang-orang yang pernah ditemuinya dan juga dikenalnya. Salah satunya adalah sosok yang mirip dengan Pak De Jarwo. Beruntungnya saat itu Lek Slamet yang mendengar suara jeritan dari anak perempuannya itu segera berlari ke arah kamar Asih dan langsung membuka paksa kamar yang biasanya tidak pernah dikunci tersebut. Betapa terkejutnya Lek Slamet yang mendapati tubuh Asih meringkuk di atas tempat tidurnya. Dengan keadaan menggigil seperti orang yang sedang kedinginan, Bu Marti pun sangat khawatir dengan keadaan anak gadisnya itu. Langsung menyelimuti tubuh Asih dan meminta Lek Slamet untuk segera melakukan sesuatu. "Asih kenapa, Pak? Kok tiba-tiba dia menggigil seperti ini?" tanya Bu Marti dengan wajah panik. "Sepertinya Asih sedang diganggu makhluk gaib, Bu. Sebentar, Bapak ambil wudhu dulu," balas Lek Slamet yang segera bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah kembali ke kamar Asih, Lek Slamet pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk menghilangkan energi jahat yang masih sangat terasa di dalam kamar Asih. Beberapa saat kemudian, tubuh Asih pun berhenti menggigil dan Asih mulai dapat menangis lalu tersadar. "Istighfar, Nduk, istighfar," ucap Bu Marti sambil memeluk erat tubuh Asih. "Pak De, Bu, Pak De Jarwo," ujar Asih sambil terisak. "Kenapa, Nduk? Ada apa dengan Pak Demu?" tanya Lek Slamet penasaran. "Pak De mau menumbalkan Asih. Dia sudah bersekutu dengan makhluk bertubuh besar untuk mendapatkan kekayaan," balas Asih sambil menangis. "Astagfirullahaladzim. Tapi bagaimana kamu bisa tahu, Nduk?" tanya Pak Slamet lagi yang semakin penasaran. "Pak De Jarwo yang berwujud makhluk gaib menyeramkan bertubuh besar baru saja menyerang Asih, Pak. Dia mau membawa Asih pergi," balas Asih sambil terus beristighfar. "Lalu apa yang dilakukan, Duk?" tanya Lek Slamet lagi. "Pak De bersama beberapa makhluk lainnya seperti mengambil sesuatu dari dalam tubuh Asih, Pak. Rasanya ada sesuatu yang hilang dalam diri Asih saat ini," balas Asih sambil memeluk erat ibunya. "Kalau begitu,
Bapak pergi dulu ke rumah Mbah Sabto, Bu. Tolong jaga Asih. Bapak akan membangunkan Joko untuk menemani Ibu dan Asih, ujar Lek Slamet yang segera pergi ke kamar Joko. Setelah berjalan kaki kurang lebih setengah jam, Lek Slamet pun sampai di rumah Mbah Sabto. Lek Slamet yang sangat emosi pun menceritakan apa yang telah dialami Asih kepada Mbah Sabto. Tanpa menunggu lagi, Mbah Sabto pun langsung mengajak Lek Slamet untuk segera kembali ke rumahnya. Aku tidak menyangka jika benar-benar ada orang yang tega menumbalkan keluarganya demi kepentingan pribadinya, ujar Mbah Sabto ketika sudah berada di rumah Lek Slamet. Beruntungnya Asih sangat yakin dalam berdoa dan berzikir kepada Allah, sehingga pertolongannya benar-benar melindungi Asih dari malapetaka itu. Ibu Mbah Sabto yang telah selesai memeriksa keadaan Asih. Bagaimana dengan keadaan Asih, Mbah? Tanya Lek Slamet yang merasa sangat khawatir dengan keadaan putrinya tersebut. Insya Allah, anakmu akan baik-baik saja, Met. Yang terpenting saat ini, kau harus segera menemui Jarwo dan memintanya untuk menghentikan ritual yang sedang dilakukannya, jawab Mbah Sabto dengan tegas. Walau Jarwo tidak akan mengakui perbuatannya, setidaknya kita telah memperingatinya terlebih dahulu sebelum menghukumnya, imbuh Mbah Sabto lagi. Baik, Mbah, saya akan segera ke rumah Mas Jarwo, balas Lek Slamet dengan penuh keyakinan. Ketika pagi tiba, Lek Slamet segera pergi ke rumah Pak De Jarwo tanpa lagi rasa segan kepada kakak iparnya itu. Lek Slamet pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke rumah Pak De Jarwo kala itu. Tapi Pak De Jarwo yang menyangkal apa yang telah dituduhkan Lek Slamet kepadanya itu seketika menjadi murka dan malah mencaci maki Lek Slamet. Tidak hanya itu, Pak De Jarwo pun berujar akan menghabisi keluarga Lek Slamet karena fitnah keji yang telah didapatkannya hari itu. Saya hanya diminta untuk memperingati sampean, Mas. Jika sampean tidak melakukannya, ya sudah, tidak perlu marah-marah, ujar Lek Slamet dengan tegas. Kalau sampean bertindak lebih jauh lagi, saya tidak segan lagi untuk memberi sampean pelajaran, Mas, imbuh Lek Slamet yang langsung berdiri di hadapan Pak De Jarwo. Dan betapa terkejutnya Lek Slamet ketika dia melihat sesuatu yang sangat dikenalnya ada di antara benda-benda antik di sebuah meja yang berada tidak jauh dari ruang tamu rumah Pak De Jarwo. Tanpa berkata-kata lagi, Lek Slamet pun segera berjalan menuju ke sebuah benda yang seharusnya ada di dinding ruang tamu rumahnya itu. Lek Slamet yang sudah diliputi rasa kesal itu pun langsung mengambil bingkai kayu yang berisikan foto Asih yang sudah beberapa hari lalu dicari oleh anak gadisnya itu. Dan tanpa berpamitan, Lek Slamet langsung pergi dari rumah De Jarwo dengan membawa serta foto Asih tersebut. Sesampainya di rumah, Lek Slamet pun langsung menyerahkan bingkai foto milik Asih kepada Bu Marti. Setelah itu, Mbah Sabto yang masih menunggu di rumahnya pun langsung menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan media foto Asih, Jarwo berniat mengambil sukma Asih untuk diserahkan kepada sosok makhluk gaib yang menjaga harta karun di sebuah tempat. Jarwo dan beberapa temannya sudah terlalu jauh melangkah. Awalnya mereka hanya mencari benda bertuah yang asli atau memiliki keampuhan-keampuhannya tersendiri. Tapi karena sering tertipu, akhirnya Jarwo dan temannya menginginkan hal lain, yaitu berburu emas batangan, ujar Mbah Sabto menjelaskan. Apakah emas batangan itu berasal dari alat gaib, Mbah? Tanya Lek Slamet yang penasaran dengan apa yang telah disampaikan Mbah Sabto. Kurang lebih seperti itu, Met. Jadi Jarwo telah bersekutu dengan sosok makhluk gaib yang memiliki kesaktian tinggi untuk mendapatkan logam mulia tersebut, jawab Mbah Sabto dengan yakin. Karena sosok makhluk gaib yang menjanjikan harta berupa logam mulia itu meminta tumbal dari beberapa orang gadis, maka Jarwo dan beberapa orang temannya sepakat untuk mencari tumbal dari keluarga mereka. Dan salah satu yang dipilihnya adalah Asih, imbuh Mbah Sabto menjelaskan. Lalu apakah saat ini Asih sudah aman, Mbah? Tanya Lek Slamet penasaran. Sepertinya tidak, Mat.
Jarwo tidak punya pilihan lain selain anak gadismu itu, karena sosok Buto Wara yang meminta tumbal itu telah mendatangi Asih langsung, dan dia memang sangat menginginkan Asih saat ini. Jawab Mbah Sabto yang membuat Lek Slamet sangat mengkhawatirkan Asih. Kita tunggu sampai dia kembali datang untuk mencoba mengambil kembali sukma Asih. Dan saat itu, aku akan berusaha menyelamatkan Asih bagaimanapun caranya. Imbu Mbah Sabto yang sedikit membuat Lek Slamet tenang. Karena kebusukannya telah diketahui oleh Mbah Sabto, Lek Slamet dan juga keluarganya, Pak De Jarwo yang telah terjerumus dalam persekutuannya dengan sosok makhluk gaib berwujud buta itu, malah makin terang-terangan untuk mengambil Asih. Kini Pak De Jarwo yang telah memiliki sebagian kekuatan dari Buto Wara terus berusaha untuk mendapatkan Asih. Bukan tanpa alasan Pak De Jarwo melakukan hal itu, karena selain telah mengikat perjanjian dengan Buto Wara, Pak De Jarwo sendiri tidak memiliki tumbal pengganti untuk menggantikan Asih. Pada malam Jumat Kliwon menjadi malam yang sangat mencekam bagi Lek Slamet dan keluarganya. Walaupun Lek Slamet, Bu Marti, Joko dan Asih telah mempersiapkan diri sebelumnya, dan ada juga Mbah Sabto serta salah satu muridnya yang membantu, tapi sosok makhluk yang belum pernah mereka temui sebelumnya datang dan dengan terang-terangan mengatakan ingin mengambil Asih. Sosok makhluk gaib bertubuh besar seperti Buto, yang seluruh tubuhnya berwarna hitam dengan 2 taring besar serta tanduk di tengah keningnya, tiba-tiba saja datang di ruang tamu rumah Lek Slamet. Suasana hening di rumah Lek Slamet membuat sosok makhluk mengerikan itu dengan mudah dapat masuk ke dalam rumah. Setelah sosok makhluk bertubuh besar yang memang wajahnya sangat mirip dengan Pak De Jarwo masuk ke dalam rumah Lek Slamet, Joko dan murid dari Mbah Sabto yang bernama Marno pun mulai membacakan surah Yasin dengan lantang. Sontak, sosok Buto yang awalnya terlihat beringas itu perlahan mulai kebingungan mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Joko dan Marno. Dari arah luar rumah Lek Slamet mulai terdengar suara-suara gesekan energi beradu, dan sesekali terdengar pula suara dentuman yang cukup keras akibat dari beberapa makhluk gaib lain yang berusaha untuk masuk ke dalam rumah Lek Slamet. Tapi Mbah Sabto yang telah merencanakan semuanya sedari awal dengan sigap membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk membuat benteng gaib yang memagari seluruh rumah Lek Slamet. Sementara itu, sosok Buto yang memiliki wajah sangat mirip dengan Pak De Jarwo itu mulai terlihat kebingungan karena energi besar yang terus datang menyerangnya. Setelah memastikan kondisi rumah Lek Slamet terlindungi dengan doa-doa yang tadi telah dibacakan oleh Mbah Sabto, akhirnya Mbah Sabto pun langsung menghadapi sosok Buto yang mulai merasakan kesakitan akibat bacaan surah Yasin yang masih dibacakan oleh Joko dan Marno. "Siapa kau, wahai makhluk gaib? Apa yang kau inginkan di rumah ini?" ujar Mbah Sabto sambil terus berzikir dengan tasbih kayu cendana di tangan kanannya. "Namaku Wara, Kyai. Aku mau mengambil apa yang telah dijanjikan seorang kepadaku di rumah ini," ujar Buto Wara yang terlihat terus menggeliat menahan hawa panas dari lantunan ayat-ayat suci yang terus dibacakan Joko dan Marno. "Sepertinya kau salah alamat, Wara. Sekarang pergilah dari rumah ini. Bawa serta makhluk-makhluk gaib bawahanmu itu pergi," balas Mbah Sabto dengan tegas. "Jangan memaksaku untuk bertindak lebih, Wara," imbu Mbah Sabto yang mulai mengancam Buto Wara. "Jika aku tidak mendapatkan gadis yang dijanjikan, maka akan terjadi perang antara bangsa Buto dengan bangsa manusia, Kyai," ujar Buto Warak yang rupanya masih menginginkan Asih. "Kalau begitu, aku akan memusnahkanmu di sini, Warak, dan aku akan menghadapi buto-buto yang lainnya yang tidak terima dengan kematianmu," balas Mbah Sabto dengan tegas. Tanpa banyak berkata lagi, Mbah Sabto pun kembali membacakan zikir dan ayat-ayat suci Al-Quran untuk melemahkan sosok Buto Wara yang masih dapat melakukan perlawanan kepada Mbah Sabto. Di saat terjadinya pertarungan energi itu, tiba-tiba saja dari arah luar rumah Lek Slamet terdengar suara benturan keras yang diiringi dengan terbukanya dengan paksa pintu rumah Lek Slamet. Setelah pintu rumah Lek Slamet terbuka,
terlihatlah sosok Pak De Jarwo yang wajahnya memerah dan kedua tangannya terlihat berbulu hitam. Kekuatan orang itu akan lebih berbahaya daripada kekuatanku, Kiai, ujar Buta Warak yang perlahan melayang mundur mendekat ke arah sosok Pak De Jarwo. Jika kalian tidak menyerahkan gadis itu, maka aku akan membunuh kalian semua yang ada di rumah ini. Ujar Pak De Jarwo yang terlihat sangat menyeramkan itu. Menanggapi ucapan sosok Pak De Jarwo yang terlihat sangat menyeramkan itu, Mbah Sabto pun langsung memanggil Marno yang berada di kamar Joko. Marno adalah seorang teman dari Adi Jatmiko yang beberapa waktu lalu berhasil mengungkap misteri di desanya yang ingin dikuasai oleh oknum kepala desa. Setelah menyelesaikan pendidikannya di pesantren bersama Jatmiko, Marno pun diminta oleh Mbah Sabto untuk membantunya menolong orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan terkait dengan hal gaib. Seperti dulu waktu di Oma Sedo Lampah ya, itu sudah saya bacakan. Mbah Sabto pun perlahan menurunkan ilmu kebatinan yang dimilikinya kepada Marno yang memang telah memiliki ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Marno yang telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan buruk dari permasalahan itu pun segera keluar dari dalam kamar Joko. Tanpa rasa takut sedikit pun, Marno memandang tajam ke arah Pak De Jarwo yang semakin terlihat seperti sosok buto itu. Dan tanpa menunggu komando dari Mbah Sabto, Marno pun langsung melesat menyerang Pak De Jarwo yang tubuhnya sudah dipenuhi bulu hitam tersebut. Pertarungan ilmu bela diri tingkat tinggi pun terjadi di luar rumah Lek Slamet. Jual beli pukulan dan tendangan pun terjadi dengan sengit antara Marno dengan sosok Pak De Jarwo. Sementara itu, Mbah Sabto yang tahu jika sosok Buta Warak akan pergi pun langsung menghadangnya dengan melemparkan tasbih kayu cendana yang sedari tadi dipegangnya ke arah sosok Buta Warak. Karena tubuhnya terlilit tasbih kayu yang tiba-tiba saja membesar, sosok Buta Warak pun roboh dengan tubuh menggeliat menahan sakit akibat dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang terus dibacakan oleh Mbah Sabto. Tapi tanpa disangka-sangka oleh Mbah Sabto, tiba-tiba saja muncul beberapa sosok makhluk serupa seperti sosok Buta Warak. Bahkan salah satu makhluk gaib tersebut terlihat lebih menyeramkan jika dibandingkan dengan sosok Buta Warak sendiri. Ampun Kiai, tolong jangan Kiai menyiksa Prabu Warak, ujar sosok Buto yang terlihat lebih sangar dari Buta Warak. Dia sudah aku peringatkan sebelumnya, tapi dia memilih jalan ini, jawab Mbah Sabto. Berilah ampunan kepada Prabu muda dari bangsa kami itu, Kiai. Aku berjanji tidak akan mengusik lagi orang-orang di daerah sekitar desa ini, terutama keluarga ini, Kiai, balas sosok Buto yang sepertinya adalah sosok makhluk yang menjadi petinggi di kerajaan bangsa Buto tersebut. Tapi izinkan aku membawa orang yang telah bersekutu dengan bangsa kami, Kiai, imbu sosok itu lagi. Aku tidak ada urusan dengan orang-orang yang telah bersekutu dengan bangsamu, Buto. Jadi aku hanya meminta, jangan ganggu lagi keluarga ini dan warga di sekitar desa ini lagi, balas Mbah Sabto dengan tegas. Tidak lama setelah itu sosok Buta Warak pun menghilang dari pandangan mata Mbah Sabto dan juga Lek Slamet, dan disusul oleh sosok Buto yang bertubuh lebih besar tadi, yang segera pamit undur diri kepada Mbah Sabto. Terima kasih atas kebijaksanaan Kiai, kami pamit undur diri, ujar Buto bertubuh besar tersebut. Setelah seluruh Buto pergi dari rumah Lek Slamet, sosok Pak De Jarwo pun terlihat mulai melemah, dengan beberapa kali tersungkur akibat pukulan dan tendangan yang dilayangkan oleh Marno. Dan ketika sosok Pak De Jarwo hendak bangkit dan kembali menyerang Marno, tiba-tiba saja sosok menyeramkan tersebut seperti tertarik oleh sebuah energi besar. Tubuh Pak De Jarwo pun seperti diseret oleh sosok makhluk yang tak kasat mata, yang membuat Pak De Jarwo berteriak ketakutan. Dan setelah itu, tubuh yang diseret paksa tersebut hilang begitu saja dari pandangan mata Marno, Mbah Sabto, dan juga Lek Slamet. Dia telah membayar apa yang dijanjikannya sendiri, ujar Mbah Sabto kepada Lek Slamet dan Marno. Sekiranya ada keluarganya yang mencari keberadaan Jarwo, jangan pernah ceritakan kejadian ini, karena Jarwo saat ini telah berada di alam gaib di kerajaan Buto. Dia akan menjadi budak di sana sampai akhir dunia ini. Ibu Mbah Sabto yang membuat Lek Slamet merasa sedih
Lalu kami harus bagaimana, Mbah? Tanya Lek Slamet yang sedikit khawatir akan timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga Pak Decarwo nantinya. Tidak ada yang tahu kejadian ini selain aku, Marno, dan juga keluargamu. Selain itu, tidak akan ada juga orang yang percaya jika kau menceritakan kejadian ini. Jadi sebaiknya bersikaplah biasa saja, dan jangan pernah menceritakan hal ini kepada keluarga Jarwo, balas Mbah Sabto. Beberapa hari kemudian, keluarga Lek Slamet pun dikejutkan dengan kabar kematian Pak Decarwo. Jasad Pak Decarwo ditemukan membusuk di sebuah jurang berbatu di pinggir jalan yang memang terkenal angker. Entah bagaimana bisa jasad Pak Decarwo ditemukan di jurang berbatu itu. Pihak keluarga pun tidak ada yang mengetahui pasti penyebab kematian dari Pak Decarwo. Setelah ditemukan dan dimakamkannya jasad Pak Decarwo, di rumahnya sering terdengar suara rintihan kesakitan dari Pak Decarwo yang juga terus meminta tolong kepada keluarganya. Tidak hanya itu, beberapa tetangga terdekat Pak Decarwo pun sering melihat penampakan sosok Pak Decarwo dengan wajah hancur dan berbau sangat busuk. Tapi setelah 40 hari dari semenjak dimakamkannya jasad Pak Decarwo, teror suara rintihan dan juga penampakan sosok menyeramkan pun menghilang, dan semenjak itu muncul kabar tentang kematian Pak Decarwo yang memang dijadikan tumbal oleh orang-orang yang selama ini ikut mencari harta karun berupa emas batangan di sebuah tempat. Tapi kabar itu hanya sebatas rumor belaka, tanpa adanya pembuktian dari siapapun yang menceritakannya. Menurut Mbah Sabto, sebelum Pak Decarwo bersekutu dengan sosok Buto Wara, ada seorang ahli ilmu hitam yang menunjukkan sebuah tempat keramat, di mana di tempat tersebut terdapat emas batangan yang harus disempurnakan jika ingin mengambilnya. Pak Decarwo bersama ketiga temannya pun lalu mendatangi tempat tersebut dengan perantara sosok dukun tadi, hingga akhirnya Pak Decarwo dan ketiga temannya harus meninggal dunia dengan cara mengenaskan karena gagal memberikan tumbal yang mereka janjikan. Mbah Sabto mengetahui hal tersebut karena sosok Panglima Buto yang meminta Mbah Sabto untuk membebaskan Buto Warak menceritakan hal tersebut. Dan emas batangan di sebuah tempat keramat itu memang benar adanya. Tapi emas tersebut ada di alam gaib dan sangat sulit untuk diambil ke dunia nyata. Selesai. Demikianlah sebuah kisah dari Bang Untung Prastio. Fakta sejarah, mohon maaf kalau dalam membacakannya ada salah-salah kata atau dalam penggalan kalimatnya kurang sesuai. Mohon maaf ya. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.